Pendeta Maria serta juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut. Maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu kita sibuk raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu. Dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya,
GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis, dan kami setelah terbit persetujuan teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPDS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aturan yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKOI ya,
GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat dia ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu kita sibuk layak, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah ditempuh ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk. Maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk layak. Kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan mengatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi bentuk kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya,
GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis. Dan kami setelah terbit persetujuan teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati, Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Tama, Pak Lurah, dan antara yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat dia ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang begitu langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis. Dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dilangsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Sur, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Pesut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata. Silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Nah, selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu. Dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya,
GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat dia ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aturan yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Kapolri, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah ditempuh ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menepati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati, Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riati dan Pendeta Maria serta kiri-kiri yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk di pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Mani, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati, Pendeta Maria, serta diri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aturan yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat dia ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah ditempuh ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis, dan kami setelah terbit persetujuan teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang begitu langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi bentuk kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis. Dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Sur, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di Jalan Besuk itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu. Dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat dia ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aturan yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Kapolri, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk. Maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu kita sibuk layak. Kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah ditempuh ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya,
GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa. Dan malam ini SK tim juga sudah kita buat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati, Pendeta Maria, serta diri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak. Ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riati dan Pendeta Maria serta kiri-kiri yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dilangsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di jalan tersebut itu kita sibuk raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan beberapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Mani, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati Jati Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang semula di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Nah, selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Badan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak PPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Tama, Pak Lurah, dan antara yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUB, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan
sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Mas Riwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Mas Riwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Mas Riwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia atau GKOI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh agama dan FKUB, serta Mas Riwati dengan Maria Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, ini juga telah disepakati akan menempati
GKUI ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Riati dan Pendeta Maria, serta kiri juga yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua FKUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di FKUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut, maka jalan sibuk, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di jalan tersebut itu, kita sibuk layak kita berikan kesempatan di GKUI yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah ditempuh ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi melalui kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKUI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Masriwati ya, untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masriwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Kota Bekasi dan semua pihak yang ada di sini, tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keragaman yang telah ada, supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah video viral menampilkan seorang oknum ASN wanita yang melarang tetangganya untuk beribadah di rumahnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Perumnas 2, Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, sang oknum marah-marah lantaran merasa terganggu dengan sekelompok orang yang tengah beribadah di rumah yang berdekatan dengan kediamannya. Sempat terjadi adu mulut antara oknum ASN tersebut dengan pihak yang menggelar ibadah. Wanita yang belakangan diketahui menjabat sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi itu menyatakan untuk beribadah maka harus ada izin. Selesai video tersebut viral, warganet pun merasa geram dan menggeruduk akun Instagram di Sparbud Kota Bekasi. Mereka menuntut agar ASN bernama Masriwati tersebut mendapatkan sanksi. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Masriwati tersebut termasuk intoleransi. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Gani kemudian melakukan mediasi antara Masriwati dengan pihak Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia
atau GKUI bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bekasi. Dalam keterangan pada Selasa 24 September, Gani mengatakan persoalan ini dipicu miskomunikasi bukan intoleransi. Namun setelah dilakukan pertemuan, akhirnya terjadi kesepahaman. Ada sejumlah kesepakatan yang tercipta dari pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah para jemaat akan mendapat fasilitas tempat untuk beribadah. Lebih lanjut, Gani memastikan pemerintah Kota Bekasi akan terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers, pada kesempatan sore hari ini kita telah bertemu dengan semua pihak. Di sini ada Forkopimda, ada Tokoh Agama dan FKUB, serta Bu Masriwati dengan Maria, Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pertemuan sore hari ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi ini, yang dianggap adanya intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini, dan alhamdulillah telah terjadi kesepahaman, ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah ini juga telah disepakati akan menempati GKUI, ya, GKUI gitu. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita untuk bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan pendirian tempat peribadatan, itu tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi secepatnya juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi, ya, ke GKUI. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul Manan sebagai Ketua FKUB tentu bisa menjelaskan ini nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam positioning Ibu Masriwati selaku ASN, tentu pemerintah Kota Bekasi akan mengambil sebuah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana saya selaku PJ Wali Kota tentu tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi begitu saja. Mekanisme seorang PJ pada saat akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SK tim juga sudah kita buat. Besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan berdampak, ini tentu harus melalui mekanisme tadi. Setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan prosedur teknis, dan kami setelah terbit prosedur teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul Manan bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak KPPS, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan.
dan Mas Riyati dan Pendeta Maria serta kiri kanan yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini sudah kita selesaikan bersama, maka saya sebagai Ketua KUP menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUP tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang begitu langsung oleh Pak Wali dan Pak Dandim serta yang lain-lain, telah sepakati dalam rangka menyelesaikan saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di Jalan Besut, maka Jalan Siput, maka saya dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami, yaitu yang sebelah di Jalan Besut itu, kita Siput Raya, kita berikan kesempatan di GKW yang berdekatan dengan stasiun Damri. Dan segala sesuatunya nanti akan diatur dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat yang lain. Karena itu, kemudian dengan jalan yang telah dibentuk ke pemerintah daerah seperti ini, Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan kemarin dapat berjalan aman, damai, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh Kota Bekasi menuju kota toleran nomor 1 bisa kita capai dengan aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama pula, Mas Riwati yang turut hadir juga menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaat dan pihak gereja. Mas Riwati mengakui telah bersalah karena melarang orang untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Permintaan maaf Mas Riwati ini kemudian diterima oleh pihak GKOI. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pers dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Bu Mas Riwati ya untuk bisa menyampaikan mungkin berapa kata, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KUP, Camat, Lurah, dan Bapak Ibu semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.